Oke, jadi di video kali ini gua mau nunjukin salah satu alat. Ini namanya electric heat gun. Dimana alat ini mereknya Taver ya. Gua beli di salah satu toko online yang harganya memang terjangkau banget sih. Merek Taver ini banyak sih elektronik lain yang gua beli di merek Taver ini. Memang Taver ini terkenal dengan alat-alat yang bajakan gitu ya, bukan bajakan ya, duplikat atau ya sejenisnya lah, atau KW lah. Tapi untuk fungsinya merek Taver ini menurut gue ya bagus-bagus lah, maksudnya nggak jauh dari yang aslinya. Nah, heat gun ini dia terkenal dengan watt yang kecil. Biasanya heat gun itu kan punya watt yang besar, dan kebanyakan orang-orang yang nggak punya heat gun tuh biasanya pakai head dryer ya. Nah, apa sih fungsi heat gun ini? Nah, fungsi heat gun ini biasanya dia berbarengan dengan plastik shrink, yaitu untuk plastik kemasan. Nah, kita buka isinya. Nanti gue tunjukin deh alat-alat apa aja sih yang biasanya pakai plastik kemasan atau plastik penutup ya, segel gitu. Nah, ini dapatnya kayak buku apa nih? Ini kayaknya note dari penjual deh. Selanjutnya di sini ada apa nih ya, penggunaan atau spek dari alat ini, mungkin manual booknya lah. Nah, di sini dijelaskan fungsi dan juga apa ya, mungkin disclaimernya ya. Soalnya ini kan alat pemanas, takutnya ada kesalahan pemakaian gitulah kalau kita nggak hati-hati. Nah, bentuknya seperti ini, nggak terlalu besar sih, nggak kayak ya heat gun yang mahal gitu. Jadi alatnya cuma sebesar ini aja, nggak sebesar head dryer juga. Ini gue beli nggak sampai 100.000 sih, harganya cukup murah. Dan rencananya ini pengen gue pakai untuk salah satu produk gue yang baru aja gue buat gitu. Jadi untuk kemasannya dikasih plastik segel gitu, supaya lebih kedap udara lah, lebih tahan lama gitu. Oke. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Kalau untuk genggaman ya cukup apa ya, cukup solid, cukup pas di pegangan kita. Jadi nggak berat juga, enteng. Dan di sini ada stiker hologramnya. Wah, jadi kelihatannya kayak premium lah. Dan cuman ada satu tombol untuk on off ya. Oke, selanjutnya di sini adalah untuk bagian nozzle-nya ya, atau tempat keluarin angin panasnya ya. Dan desainnya menurut gua cukup bagus lah. Oke, nah ini yang gua maksud plastik shrink. Dan di sini gua beli 2 ukuran karena takut salah. Nanti kalau yang pengen beli tempatnya yang murah bisa gua kasih di kolom deskripsi ya, termasuk tempat belinya alat ini. Nah, ini kemasan yang gua maksud, yang pengen gua bungkus lagi supaya lebih kelihatan mahal dan lebih awet gitu lah. Karena yang gue jual kan seperti cuangki gitu ya, kerupuk-kerupuk itu yang mudah lempem. Nah, biasanya kalian bisa temuin di kemasan-kemasan yang kayak di Indomaret gitu ya, pakai plastik ini seperti kopi gitu, mie instan atau yang lain-lain lah, atau parfum atau kemasan yang lain-lain. Jadi alat ini menurut gue ya cukup berguna lah buat kalian yang punya produk-produk yang mau dikasih apa sih namanya, tambahan packaging gitu. Biasa juga untuk wrapping handphone juga banyak yang pakai. Nah, ini plastik shrink ini emang plastik khusus untuk kemasan yang mau dikasih wrapping ya. Karena emang dia mungkin plastik ini untuk wrappingnya menggunakan pemanas gitu. Nah, karena gue masih awam, jadi gue masih cari celah nih kayak mana bagusnya untuk wrapping kemasan gue ini. Nah, kemasan gue ini kalau kalian pengen bisa cek aja nanti di Instagramnya Boci Menel Official ya, karena ini produk baru dari gue, yaitu cuangki instan. Oke, pertama untuk plastiknya bisa kalian potong dulu, sesuaiin ukurannya. Nanti kalau udah sesuaiin ukurannya, baru kalian masukin ke dalam kemasan ya, kemasan yang pengen di wrapping. Oke, kurang lebih seperti ini, atau miring atau lurus tergantung dengan kebutuhan, karena
untuk proses wrapping gini nanti emang harus butuh waktu gitu. Maksudnya sering dilatih, jadi nanti lama-lama rapi sendiri sih. Yang penting kalian harus coba gitu. Oke. Jadi di sini gue beli 2 ukuran, masih gue cek dulu ya mana yang cocok buat kemasan ini. Oke. Karena emang untuk plastik shrink ini tersedia untuk diameter banyak sih, ada yang dari yang 10 mili 10 cm ya, 10 cm, 20 cm, dan ini gue beli ukuran 18 cm dan 19 cm untuk bowel gue yang 720 mili. Oke, misalkan udah ke konsep kayak gini untuk wrappingnya, nah, kalian tinggal colokin aja mesin heat gunnya dan kalian hidupin. Dan cara pegangnya begitu ya, jangan pegang nozzle atasnya karena panas, itu bahaya banget. Nah, di buku petunjuk tadi sempat gue baca, ini memang alatnya jangan dipakai di satu tempat kelamaan gitu, apalagi kalian itu pengen wrapping alat-alat yang berbahan kimia gitu, takutnya meledak gitu. Kalau emang udah kepanasan, istirahat dulu, nanti lanjut lagi gitu proses wrappingnya. Misalkan kalian pengen wrapping dengan skala banyak gitu, dan setelah pemakaian juga kalian itu kalau bisa jangan langsung digeletakin gitu, karena kan masih panas tuh, didinginin dulu baru kalian simpan di tempat yang aman. Nah, kurang lebih begitulah ya cara wrappingnya, nggak terlalu dekat, yang penting anginnya kena, dan nanti bisa kalian lihat sendiri sih dari plastiknya itu nanti bakal ngerapat sendiri gitu. Kurang lebih seperti inilah. Oke, dilatih aja, nanti lama-lama bisa sendiri kok, pasti rapi sendiri pasti. Oke, kurang lebih seperti ini. Menurut gue sih untuk produk ini, heat gun merek Tupperware ini ya worth it lah. Harga murah, cuman emang fungsinya cukup bagus. Jadi untuk proses wrapping ini bisa untuk berbagai produk ya, yang gue sebutin tadi, kayak mie instan atau kopi atau parfum atau apapun lah. Nah, jadi satu nih yang mau gue jelasin, ternyata ini fungsi dari apa ya, ini ternyata untuk standar gitu. Misalkan kalian mau standby, bisa kalian taruh dengan cara begitu. Nah, jadi itu fungsinya. Jadi gue juga taunya setelah pemakaian aja. Jadi kan itu kan bagian nozzle-nya kan panas, kalau kalian geletakin gitu takutnya kena media kalian itu yang mudah terbakar gitu, takutnya. Jadi standar tuh bisa dipakai lah. Nah, seperti itulah kurang lebih. Jadi menurut gua untuk alat ini cukup recommended lah buat kalian yang punya usaha, apalagi bagian usaha kalian tuh banyak di pengiriman online gitu kan. Jadi kemasan kalian nggak mudah rusak, nggak mudah kotor gitu. Apalagi untuk pengiriman handphone atau elektronik lainnya lah. Pokoknya fungsinya banyak untuk wrapping berbagai barang-barang yang perlu di wrapping biar aman. Jadi mungkin cukup sekian lah video gua unboxing dan juga langsung review alat ini. Jika berminat kalian bisa cek aja tempat gua beli di link di deskripsi ya. Oke, ini hasil yang gue wrapping tadi memang masih berantakan ya. Ya maklum aja karena gue juga baru pertama kali, masih belum rapat, masih belum tahu. Jadi yang penting udah coba, mungkin besok-besok udah lebih rapi lagi lah. Yang penting terus dilatih. Oke. Jadi pembelian alat ini bisa cek di kolom deskripsi, dan juga plastiknya juga gue taruh di kolom deskripsi. Jadi gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.